Terima kasih saudara, tentunya Anda masih bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Sesuai janji kita tadi, kita akan mendatangkan salah satu orang yang menginspirasi di pagi hari ini. Mungkin buat Anda yang berpikiran untuk bikin sebuah usaha baru di Yogyakarta ini ya. Oke. Nah, buat Anda yang tertarik dengan topik kita di pagi hari ini bisa di 027444776666. Dan tentunya saudara, di studio RBTV ini sudah hadir ada Mas Agus Hadi Prayitno, atau ini lebih kerennya Mas Agus HP gitu ya. Beliau adalah entrepreneur muda bidang kuliner. Kita nanti akan berbicara banyak ini tentang usahanya beliau. Seperti apa ya, kita langsung aja kita sapa di pagi hari ini. Gimana kabarnya Mas Adi? Semangat pagi ya. Semangat pagi ya. Oke, Mas Agus HP gitu ya dipanggilnya. Entrepreneur muda di bidang kuliner, memulai usaha di umur 23 tahun waktu itu ya. Bisa dibilang 23 tahun ya, pasca lulus kuliah. Pasca lulus kuliah. Awalnya bagaimana sih ceritanya? Awalnya memang saya setelah lulus 2009 November, saya bekerja di salah satu rumah potong ayam di daerah Denggung. Itu saya bekerja, dan memang di 1 bulan pertama saya masih jobless. Dalam arti belum ada pekerjaan yang memang di bidang saya. Saya diminta dimasuk di perusahaan company itu untuk mengolah untuk processing daging sebenarnya. Karena masa tunggu, saya dikasih challenge sama owner untuk mengolah by product, yaitu hati ayam. Gitu, saya partner berdua. Kalau misalnya kita tahu hati kacang, nah kacang itu diganti hati ayam, akhirnya kita produksi. Dan challenge paling terbesar buat saya adalah menjual gitu. Ternyata memproduksi itu mudah, kita buat produk bagus tapi menjual itu nggak mudah. Akhirnya saya dipaksa untuk menjual, dan saya berpikir bahwa bekerja ini belum tentu saya survive untuk diperpanjang pekerjaannya. Akhirnya saya memutuskan untuk punya usaha. Akhirnya saya nyari-nyari, berpikir untuk hal sederhana, itu jualan makan gitu, karena kebutuhan paling utama gitu. Makan ya? Iya, tapi kayak gitu. Berarti Mas Agus nih resign dari perusahaannya atau? Dibilang resign enggak, jadi saya kontrak selama 1 tahun 3 bulan. Jadi setelah setahun itu, karena perusahaan belum mengembangkan untuk plan produksinya, akhirnya tidak diperpanjang. Gitu. Jadi lebih elegan ketika perusahaan yang tidak memperpanjang saya selaku karyawan gitu. Beda cerita kalau misalnya saya resign atau mengundurkan diri gitu. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum kabur dari perusahaan, Mas Agus sudah punya usaha dong ya? Beriringan gitu. Saya memulai usaha The Gejrot kayak gitu namanya. Nah, ini awalnya bagaimana Mas Agus? Kalau kita ingin membuka satu usaha, kan kadang untuk modalnya ini kan dari mana seperti itu. Ini untuk pengusaha muda juga yang ingin membuka usaha. Iya, jadi kalau misalnya pada saat saya memulai itu kan pertama modalnya saya modal nomor telepon yang ada di kontak HP saya gitu. Akhirnya saya cek, ternyata ada teman-teman mahasiswa yang masih ada di Jogja. Saya butuh modal uang dan saya butuh modal tenaga. Akhirnya terkumpul ada partner 2 orang di bulan pertama, dan di tahun pertama itu kita ada 7 orang partner gitu. Jadi saya bertujuh itu modal untuk dari modal uangnya sama modal tenaganya. Karena saya keliling nitip keripik itu, saya ke Burjo ketemu satu tempat kosong. Akhirnya saya by phone, telepon ke ibunya, nego, ibu bisa sewa, karena modal uangnya kurang, ibu boleh bayar mundur gitu. Akhirnya saya terkumpul uang 8,5 juta, sewa kalau nggak salah sekitar 10 atau 11, saya lupa. 8 juta kita bayarkan, sisanya kita bayar mundur, sisa 500.000 untuk beli meja sama wajan dan kompor untuk waktu awal, kayak gitu. Seperti itu untuk memulainya seperti itu. Jadi bisa dibilang bayar mundur gitu ya? Bayar mundur, iya. Ya. Tapi salah satu bikin usaha itu juga faktor tempat gitu ya. Susah nggak sih waktu itu untuk mencari tempat, apalagi di Jogja gitu ya? Sekarang sudah kan banyak udah padat, mana-mana juga susah jadi, gitu cari tempat. Pas kemarin itu tempat ya, saya berpikir kalau kita nyari tempat yang strategis itu biaya sewanya pasti mahal. Akhirnya saya memutuskan tempat yang bisa dibilang itu relatif kita jangkau untuk bisa kita sewa. Bisa dibilang kalau teman-teman yang di Jogja atau yang kali pertama ke tempat kami itu The Gejrot Kemek itu ada di jalan di Tawangsari, Jakarta KM5, itu saya tulis di kartu nama kayak gitu. Mereka kalau cari jalan KM5 itu nggak ada. Karena kita harus masuk gang. Tempatnya itu di pojokan, di perempatan, dan itu perempatannya mojok ketutup. Pasti kalau kesana tuh nyasar, Mas kok saya nyasar? Kalau nggak nyasar itu nggak ke The Gejrot gitu. Saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya kita tahu salah satu Mbak Mi yang di Bantul, itu kan udah ngeblusuk. Saya ketemu beliau, saya kenal baik, Mbah Mo namanya. Saya di kegiatan di Maklar Sedekah, beliau mentor juga. Dan saya waktu itu belum kenal itu, tapi berpikir bahwa orang jauh-jauh aja tahu ke
Mbah Mo, kenapa enggak ke degejrot ini saya buat nyasar dulu gitu. Jadi biar ada kesan udah nyasar, nunggunya itu bukan 15 menit, 10 menit, tapi 6 kali 15 menit. Ketika waktu awal. Jadi kita akhirnya bikin suatu kegiatan baru, kalau fast food itu sudah banyak, kita buat slow food. Slow food gitu, jadi slow menunggunya, jadi makanya kita kalau pas pesan itu kita untuk semangat menunggu kayak gitu. Harus bersabar begitu harus ya. Sabar. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Tapi memang basicnya ini ada apa namanya di bidang usaha begitu? Ada nggak sih? Basicnya sebenarnya dibilang nggak ada basic kayak gitu. Di kuliahan saya berkutat memang di laboratorium gitu kan, di pengolahan. Saya sedikit dapat ilmu, dalam arti saya lebih fokus memang ke pangan untuk ke food safety misalnya, ke pengolahan daging kayak gitu. Nah untuk menjual tadi, marketing gitu. Jadi untuk produksi itu mudah. Semua orang yang bisa produksi belum tentu bisa menjual. Tapi orang nggak punya produk, mau untuk marketing dia bisa berjualan seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Nah kalau awal nih degejrot udah buka kan awalnya. Susah kan untuk mencari konsumen untuk datang ke degejrot pasti awalnya. Gimana caranya? Nah modalnya itu waktu awal saya kasih ya kita waktu untuk mulai sekarang mungkin kita banyak kegiatan tentang berbagi gitu. Waktu itu saya belum tahu konsepnya, akhirnya kita mulai berbagi aja gitu. Udah kita kasih free aja. Awalnya berarti dia free. Free. Hari pertama free, 1 minggu itu kita diskon 50%, kita jual harga 5.000. Goceng kita diskon 50% berarti 2.500. Itu sudah makan dapat daging ayam bagian sayap, nasi, ST waktu itu 1.000, jadi 3.500 udah dapat makan. Akhirnya teman-teman adik kelas mahasiswa fakultas peternakan itu ngantri kan. Jadi kalau kita tuh dol-dolan nasi, kita malah beli nasi di sebelah. Akhirnya waktu seminggu itu orang sudah nggak mau menjual ke kita nasinya gitu, karena kehabisan. Kita ya itu kalau kesah senangnya juga kayak gitu kan. Saking banyaknya orang yang datang, tapi juga bingung juga ini saking banyaknya nasinya sampai habis gitu. Oke. Karena kita waktu itu belum ngerti cara masak yang baik gimana. Alhamdulillah dimasuk tahun kedua, tahun ketiga, sekarang ini sudah lebih baik gitu. Sekarang kita ada 6 karyawan kayak gitu sudah. Dari awal berapa karyawan? Awal kita di bulan pertama nggak ada, di bulan keempat sendiri pasca saya momentum saya di bulan saya mulai Mei di bulan Juni akhir saya tuh ada bapak datang. Jadi karena kesian lihat anaknya ini bawa satu calon karyawan, setelah 3 hari badannya panas, ternyata harus opnam DB. Selang 2 hari saya nyusul DB juga. Jadi karyawan saya ini calon 5 hari, saya 9 hari, itu momentum titik balik. Saya mau lanjut usaha lagi nggak ya kalau caranya kayak gini, karena saya harus dual. Saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya, dan saya juga harus menghidupkan untuk tanggung jawab ke teman-teman saya yang ajak join untuk di usaha degejrot ini kayak gitu. Oke. Tapi awalnya ada tidak sih ini ketakutan juga dari Mas Agus, nanti kalau misalnya saya rugi, saya bagaimana? Kemudian bagaimana dengan karyawan saya, dengan teman-teman saya, tanggung jawabnya seperti apa? Itu yang memang saya ingat bahwa ketika misalnya alhamdulillah saya ketemu lingkungan yang baik gitu. Kita berpikir bahwa aku adalah prasangka hambaku gitu. Jadi ketika kita berprasangka baik, insya Allah kita mendapatkan yang baik gitu. Ketika kita sudah berbuat baik, mendapatkan yang baik, itu berarti feedback buat kita. Tapi ketika kita berbuat baik dan mendapatkan hal yang belum baik, berarti itu ujian untuk kita. Nah kayak gitu. Jadi saya kesana selalu berprasangka baik dan berpositif thinking gitu. Yang penting malah positive feeling gitu. Kalau perasaan kita baik, insya Allah akan baik kayak gitu. Jadi tanggung jawab saya sebenarnya ketika ada karyawan itu saya baru memikirkan bahwa oh iya, ketika saya tidak bersemangat, bagaimana karyawan saya kayak gitu. Walaupun belum untung, saya nggak bilang rugi, belum untung. Jadi suatu ketika besok kita akan lebih untung. Nah kayak gitu. Selalu seperti itu yang hal-hal positif yang saya bagikan, baik itu ke partner usaha maupun ke karyawan saya seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau konsep dari degejrot ini seperti apa sih? Kepikiran awal namanya itu gimana kok degejrot? Terus pelopor ayam gejrot. Iya, waktu awal kita memang agak kebingungan. Kalau misalnya kita ke Jogja, makanannya enak itu banyak. Banyak banget. Kalau kita makan gudeg, kulineri itu udah biasa. Benar. Kalau orang dengar kata gejrot itu identik dengan tahu. Nah, kita mau beri sensasi pedesnya cabai rawit yang merah dengan gurihnya bumbu rempah. Aduh, kalau ngeces bisa gitu. Jadi belum puasa ya. Udah awalnya lihat puasa hari ini gitu. Jadi bumbu rempah yang sudah masak di-blend sama cabai rawit yang merah, digabungkan, terus kita masukkan ayam dan kita gejrot di atas cobek gerabah dengan ulekan kayu gitu. Dan itu kita sebut namanya gejrotan. Jadi kata degejrot itu asal dari kata digejrot. Kalau mungkin di sini diulek atau dipenyet, kita ambil kata digejrot. Jadi kita bikin bahasa baru.
Terus kata kemek itu kan slang Betawi artinya makan. Waktu itu kan mahasiswa awalnya senang makan dan kongko. Sebenarnya kita ada gejot kemek dan kongko. Karena kongko yang kepanjangan akhirnya kita ada gejot kemek aja. Kayak gitu. Jadi kalau nanti kita rencana mau buat untuk trendsetter bahwa kalau dengar kata kemek itu kemana sih? Pasti ke gejrot. Nah itu yang kita coba bawa, yang kan bahasa slang Betawi. Yang pikir saya di Jogja itu komunitas Betawinya itu belum terangkat gitu. Mungkin kalau bahasa yang lain sudah ada. Nah ini yang saya coba bawa, akhirnya kita bisa dibilang ini akulturasi. Betawi, Sunda, Jogja. Gitu. Kan unik banget. Gejrot, kemek, pelopor ayam gejrot, Yogyakarta, Jogja dan Jakarta. Nah, kayak gitu. Jakarta, Yogyakarta, begitu ya, perpaduan Jogja dan juga Jakarta. Oke. Tapi emang ayam aja yang digejrot ini? Jadi, ayam ini produk unggulan kita, akhirnya kita coba angkat. Karena kan kita orang ketika nanya, gejrot tahu ya. Akhirnya kita coba produk unggulan kita ini, ayam gejrotnya ini yang kita angkat. Gitu. Ketika orang sudah familiar, main menu kita ada di telur, tahu, dan tempe. Semuanya digejrot. Kayak gitu. Telur, tahu, tempe. Tapi sekarang kan gini nih Mas Agus, kan banyak ya untuk bisnis ayam yang jual-jual ayam goreng, ayam seperti itu. Nih, ini bagaimana sih untuk mempertahankan kekhasannya itu? Kekhasannya, jadi saya berani mengambil bahwa kita ini inovasi produk gitu. Dari kegiatan ini di 2011 kita ngikut kegiatan Wirausaha Muda Terbaik Kemenpora. Kita diapresiasi, kita juara harapan 2 dari 15 finalis. Dari urutan 1, 2, 3 itu kreatif. Harapan 1 itu kreatif, harapan 2 itu kuliner, hanya sendiri, dan harapan 3 itu ICT, informasi gitu kan. Di sana akhirnya muncul motivasi gitu. 2012 itu kita momentum dapat penghargaan juara 3 lomba inovasi bisnis bidang pengolahan pangan diselenggarakan oleh Balai Pemuda Olahraga BPO Yogyakarta. Di tahun yang sama kita juara 1 bidang kewirausahaan untuk pemuda pelopor Kabupaten Sleman. Di tahun yang sama kita lolos wirausaha muda baru Bank Indonesia. Yang sekarang Bank Indonesia Jogja, itu kita finalis, dan juga kita lolos wirausaha muda mandiri regional 7 untuk Semarang, Jogja, Jawa Tengah. Kayak gitu. Dan di 2013 terakhir ini kita lolos finalis untuk Marketeers Your Startup Icon. Kayak gitu. Dari situ kita lihat bahwa ada suatu hal yang unik. Kalau kita bicara omset, kita nggak lebih banyak. Kayak gitu. Dari strategi setempat kita nggak ada, tapi uniqueness produk ini yang kita unggulkan gitu. Orang-orang daftar menu, kita kotak menu. Orang-orang lesehan pakai meja, kita tanpa meja. Nggak pakai meja. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang berbeda yang kita buat kayak gitu. Kalau nasinya di Jakarta itu ada nasi uduk, mungkin di Jogja taunya nasi gurih. Nah kita buat nasi kudu. Kayak gitu. Ketika garnisnya itu pakai bawang, garnisnya kan mentimun, terus ada kubis. Sama daun kemangi, kita pakainya mentimun sama nanas. Mentimun sama nanas? Sama nanas gitu. Terus di tengah-tengah kita kasih bendera. String untuk kalau yang mau pedas, kita kasih bendera merah. Kayak gitu, jadi kalau mau perang. Kayak gitu, unik. Jadi unik nih ya. Baru berapa tahun begitu, banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan ya? Ini berjalan 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Di tahun ketiga alhamdulillah dikasih umur 3 tahun. Rencana untuk kedepannya, apakah ada produk-produk baru yang lagi diangkat lagi, biar makin banyak penghargaan yang didapatkan? Karena kata Mas Agus sendiri, produk ini adalah yang utama gitu kan, produknya yang uniqueness tadi yang justru diangkat. Iya, jadi kalau untuk pengembangan sebenarnya kita sekarang untuk ke arah produksi gitu, kita perbaikan produksi dengan tadi waktu yang slow food, kita coba untuk lebih cepat gitu, karena waktu itu adalah uang. Kalau waktu kita semakin lama, uang kita nggak lebih banyak gitu. Kalau misal waktu yang kita persingkat, insya Allah uangnya akan lebih banyak seperti itu. Untuk kedepannya kita memperbaiki manajemen dan rencana harapannya bisa buka cabang lagi gitu. Jadi memang kegiatannya kita lebih berfokus sekarang, apabila masuk di bulan Ramadan, kita memang banyak kegiatan sosialnya. Dari kegiatannya, misal kita untuk promonya kita sekalian berbagi juga, niat ibadah juga. Misal Senin Kamis kita kasih gratis, kayak gitu kan. Di tanggal 27 kita ikut kegiatan sedekah nasional. Satu hari itu omset kita lunasin semua. Di tanggal 9 Mei itu kita kan momentum hari jadi kita, akhirnya kita donasiin semua satu hari itu. Terus kita bikin yang unik, kita bikin movement untuk gerakan celengan kurban. Karyawan kami kita beliin celengan, ada 4, waktu itu 2011 sampai 2012 kita celengin 2000, di 2012 alhamdulillah mereka bisa berkurban. Harapannya ketika saya berimpikan bahwa di 2020 ada 1 juta karyawan atau partner bekerja itu bisa berkurban. Caranya gimana? Kalau 1 juta, kalau ada 1000 ya pengusaha muslim punya 1000 karyawan, berarti sudah selesai, ada 1 juta yang bisa berkurban, kayak gitu. Bayangin sekarang kan daging kan sampai ada kasusnya juga, kita prihatin gitu. Sebenarnya konsumsinya itu butuh banyak gitu. Kita bisa dibilang muslim terbesar, tapi
kegiatannya itu yang coba kita galakkan kayak gitu. Oke. Rencana jangka pendek, jangka panjang semuanya sudah tertulis rapi seperti ini ya. Oke, ntar kita akan ngobrol lagi nih Mas Agus ya, masih banyak yang diobrolin pokoknya. Dan buat Anda sekali lagi yang pengen bergabung bersama kami bisa di line interaktif di 027444776666. Tapi jangan kemana-mana, tetap di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Percaya Home Shopping, Legel Home Shopping. Happy Cool Double Pen harga terbaru. Dapatkan paket 1+1. Pen multifungsi yang fenomenal, harga lebih murah, paket lebih menarik, dan pastinya kita lebih untung. Miliki segera Happy Cool Double Pen dengan harga terbaru. Paket spesial 1+1. Hanya dengan Rp998.000, Anda dapat memiliki 2 buah Happy Cool. Dapat dicicil 6 kali dengan bunga 0%. Atau dengan seharga Rp680.000 untuk sebuah Happy Cool. Dapat dicicil 6 kali dengan bunga 0%. Buat ibu-ibu yang ada di rumah, dan juga nih kita ada juga ibu-ibu yang ada di studio juga nih. Halo. Udah semangat juga Betul ya, pengen banget. lihat bagaimana ungguh dan hebatnya Happy Betul Cool. banget. Nah, sekarang aku pengen tanya nih ya, ibu-ibu yang di studio dan juga ibu-ibu yang di rumah, yang pastinya siapa yang belum pakai Happy Cool nih? Ayo. Kenapa belum pakai Happy Cool? Nah, Uci kasih tahu ini ya, harus pakai Happy Cool karena pada tahun 2012 nih ya, Happy Cool sudah mendapatkan sertifikat top brand loh. Dan juga nih, Happy Cool ini sudah dipastikan pilihan nih oleh customer seluruh dunia. Waduh, seluruh dunia berarti jutaan dong. Jutaan, udah kayak gitu lagi nih ya. Ini penjualannya, tau gak sih? Penjualannya nomor 1 loh. Kalau yang namanya nomor 1 berarti keunggulannya itu luar biasa banyaknya dan benar-benar spesial ya. Bener banget. Happy Cool ini yang asli cuma hanya ada di Legel Home Shopping. Lihat tuh. Nah, ini dia nih. Ini ya yang asli cuma ada Happy Salmaya. Nah, ini dia aslinya nih. Iya, betul. Pokoknya masalahnya tuh banyak juga yang palsunya kan. Betul banget. Jadi harus di Legel Home Shopping dan disinilah yang aslinya ya. Betul nih. Nah, ini dia. Satu Happy Cool dapatnya 1 unit plus. Nah, ini dia buku resepnya juga Teteh. Dan yang pastinya Teh harganya nih Teh dari Rp880.000 turun harga jadi Rp680.000. Aduh, siapa yang nggak mau, dan juga seluruh Indonesia bisa mendapatkannya. Iya, Ini Teh. dia Happy Cool 1 plus 1 lagi. jadi ada 2 ya, dan mendapatkan 2 buku gratis. Ini ada 50 resep masakan. Kalau beli harganya 100.000 nih, gratis. 2 lagi 200.000. Dan yang Iya. pastinya Teh harganya Teh bayar Jadi ini ini Teh. 1.360.000 jadi Rp998.000. Mantap. Pemirsa, buku resep Nusantara ini ada 50 masakan yang sangat spesial. Harganya 100.000. Tetapi kalau misalnya pemirsa membeli Happy Cool Double Pen, Anda bisa mendapatkannya. Amikom, contoh perguruan tinggi model privat entrepreneur oleh UNESCO. 14 International Award. Broadcasting, multimedia periklanan TV, e-commerce, jaringan internet, film kartun. Spirit Amikom Yogyakarta, tempat kuliah orang berdasar. Baik, terima kasih saudara. Tentunya Anda masih bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Dan masih ada Mas Agus HP, ya, gitu ya. Bisa dibilang ini adalah entrepreneur muda di bidang kuliner di The Gejrot Kemek. Kemek. Ya, Kemek. Makanya orang Jogja tuh waktu bilang kemek apa Bener. gitu, memang Iya. nggak mudah gitu. Agak-agak susah gitu ya Iya. spellingnya, tapi kemek ya. Kemek. Iya, Jadi jadi kemek kakek, gitu ya. jadi semua Oh, gitu. Oke, baik. Tapi tentunya kita juga mengundang Anda, saudara yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 027444776666. Nanti bisa langsung bertanya ya dengan Mas Agus. Oke. Kiat-kiatnya seperti apa untuk jadi seorang wirausaha. Berusaha. Kalau misalnya nanti saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalnya belum, nanti saya PR-in dulu, gitu Oke. kan. Saya nyari jawabannya dulu, gitu. Bisa ketemu juga ngobrol-ngobrol di Oh, Gejrot boleh, gitu ya. siap. Siap ya. Mungkin nanti bisa langsung kontak saya ke 0856 866 9898 atau mungkin di @agushp_thegejrot
Jadi tanpa apostrof untuk akun Twitter saya. Ya. Kalau akun Twitter The Gejrot itu The Gejrot aja, tanpa apostrof kayak gitu. Oke, nah kalau bisa dibilang kuliner di Jogja ini banyak banget gitu ya. Bener. Kalau ngomongin persaingan gimana nih? Kompetitor memang alhamdulillah saya ketemu di komunitas, misal di Maklar Sedekah itu rata-rata juragan kuliner juga. Benar. Saya kenal baik dengan Pak Jody Warung Group, kemudian ada juga Mas Mono punya ayam bakar Mas Mono. Nah itu menjadi role model saya gitu. Beliau yang menjadi, oh iya beliau punya usaha. Terus saya juga kenal Mas Firly di Bubur Ayam Saripa, saya juga kenal Mas Om Ferry di Cinnamon dan punya I Love nasi goreng gitu. Dan bidangnya sama ternyata nih. Kuliner Alhamdulillah. semua ya? Jadi ketika kita memang punya bukan sifat ya, personality yang itu nanti akan dengan sendirinya alam semesta ini menghubungkan kita dengan orang yang memang sebidang dengan kita kayak gitu. Dan itu alhamdulillah saya dipertemukan dengan jalannya, ketemu, akhirnya saya banyak share, bertanya dan bagaimana untuk bisa mengembangkan usaha seperti itu. Tapi perlu ya untuk kita sebagai seorang yang ingin membuka usaha untuk bergabung bersama dengan komunitas orang-orang pengusaha seperti itu penting. Jadi kah? sederhananya bahwa ketika kita misalnya berteman dengan orang yang jual wangi-wangian, pasti kita akan ketinggal nih wangi-wanginya gitu. Dan secara tidak langsung nanti kita value kita, nilai yang ada di diri kita itu menyesuaikan dengan yang ada gitu. Kalau misal kita terjun di dunia akademisi, kita ketemu orang-orang yang berpikir tentang akademisi, itu akan menyesuaikan seperti itu gitu. Dimana lingkungan kita itu akan membentuk kita gitu. Jadi faktor lingkungan yang memang sangat berpengaruh gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menunjukkan diri untuk di komunitas yang memang mensupport untuk goal saya, terutama di kuliner, di bisnis gitu. Alhamdulillah sekarang saya studi di Pasca Sarjana UGM. Alhamdulillah saya dapat kesempatan beasiswa unggulan dari Dikti, dan ini menurut saya ini suatu anugerah buat saya juga ketika saya bekerja jobless. Saya hanya fokus di usaha di 2011 sampai 2012, ada kesempatan beasiswa, saya apply, alhamdulillah dikasih kemudahan untuk saya kuliah lagi. Jadi sekarang dua lain itu. Saya bisa fokus di bisnis dan juga di kuliah. Ya. Oke, baik. Hikmahnya seperti itu ya Mas Agus. Iya, kayak gitu. Baik. Yang penting tadi clue-nya adalah fokus. Kadang orang punya impian, goal, itu dia tidak fokus karena apa? Ketika belum berhasil, ya sudahlah gitu. Jadi bukan seberapa banyak gagal gitu, tapi seberapa banyak kita mencobanya. Kayak gitu. Gagal itu banyak mungkin, tapi mencobanya belum tentu lebih banyak dari gagalnya. Kayak gitu. Jalannya juga milih pilihan kita ya, mau lurus atau mau belok-belok gitu. Iya, tinggal pilih gitu. Mau cepet kita bisa naik pesawat terbang kalau dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Mau lebih cepet lagi, kita ambil peta, kita lipat aja Jogja ke Jakarta, langsung sampai kayak gitu. Tapi memang bisnis yang awal ini memang gitu. yang ayam ini, atau memang sebelumnya pernah mencoba beberapa bisnis yang lain? Seperti tadi saya bilang, saya fokus untuk di satu usaha gitu. Waktu saya bekerja, saya untuk buat jualan untuk keripik hati ayam itu, akhirnya saya untuk usaha ini saya fokus di kuliner untuk di Gejrotnya ini gitu. Fokus telur, tahu dan tempe, terutama ayam saya unggulkan gitu. Godaan itu banyak usahanya sekarang, kayak gitu. Misal usaha online gitu, dengan dia waktu misal hanya 4 jam online, dia bisa menghasilkan uang gitu. Tapi nanti pilihan kayak gitu. Saya ingin expert di kuliner kayak gitu, di pangan gitu. Yang pastinya ketika orang masih punya perut, pasti orang berarti butuh makan, kayak gitu. Dan pertambahan penduduk juga bertambah gitu. Jadi peluangnya memang sangat besar. Di Jogja sendiri, dari 30% untuk mahasiswanya itu 30% itu adalah untuk makan dan minum, kayak gitu. Jadi walaupun usaha yang kuliner banyak, tapi pasarnya juga banyak gitu. Pasti ya insya Allah potensial kayak gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin rencana ke depan dari Gejrot nih ya, tadi kan juga Mas Agus juga bilang mau buka usaha cabang baru, terus juga apakah ada delivery service ya nantinya. Kalau cabang baru, apakah konsepnya sama kayak yang di Jalan Kalian KM5? Harus disasarin dulu. Jadi memang ini untuk udah tahun ketiga, alhamdulillah memang kita brandingnya untuk kegiatan baik di komunitas maupun kegiatan mahasiswa itu kita support misalnya untuk konsumsinya, atau mungkin saya biasanya tuh ngasih voucher makan kayak gitu, itu kita kasih terus kan, atau kita kasih gantungan kunci free kayak gitu kan. Terus misalnya untuk penyambangan, untuk sekarang kita masih fokus di controlling. Ketika controlling sudah baik, insya Allah kita niat buka cabang yang memang tempatnya lebih strategis. Mungkin kita naikin level untuk lebih baik. Yang sekarang kita lesehan tanpa kursi, tanpa meja juga, tanpa meja, mungkin besok kita ada meja sama kursi untuk lebih ada kenyamanannya gitu. Kita menyesuaikan gitu. Jadi kita menyesuaikan kemampuan kita sekarang gitu. Kita belum bisa ada meja, ya sudah lesehan saja dulu gitu. Jadi teman-teman yang memang mau mulai usaha, ketika misalnya terkendala di tempat gitu, bisa nggak sih dengan tanpa tempat kita tetap bisa jualan? Teman saya bisa. Misalnya teman saya buat nasi kendil bakar, dia hanya online saja. Ketika ada orderan dia baru pesan, baru diproses buat.
Kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan saja usahanya kayak gitu. Dan yang lain juga misalnya untuk produksi nggak harus kita punya tempat kayak gitu. Misalnya untuk delivery kita ada namanya Kemek Delivery, karena Kemek itu makan, delivery itu antar, berarti kita antar makanan nih. Jadi kita namanya Kemek Delivery. Ya? Kita bisa nanti bisa by phone atau by SMS ke 0857 6933 9898. Jadi buntut itu sama. Ada minimal order. Minimum order kita 30.000, jaraknya kita 3.000 meter, 3 kilo. Itu 3 kilo ya. Free ya untuk ya? Itu free gitu. Jadi kita memang penggunaan bahasa yang lain. Nah, kita kan karena nunggunya proses itu 6 kali 15 menit. Kalau dihitung jam kan 1,5 jam. Jam itu kan lama. Menit itu lebih sedikit atau mungkin bisa lebih dikit. Kita bentuknya detik. Misal 3.600 detik. Oh, kayaknya bentar gitu ya. Tapi kalau dihitung itu lama juga ya. Karena kita proses gejolaknya kita dadakan. Bar order satu-satu, jadi nanti kalau orang datang bingung dia. Mas, menunya mana ya? Ternyata bentuknya kita kotak. Kotak itu kayak kotak amal, jadi Mas ini apa ya? Kotak menu kayak gitu. Itu yang memang kita uniqueness di sana yang kita kasih kayak gitu. Kalau minuman ada yang khas juga? Minuman kita ada, namanya itu gejrot, yogurt the gejrot. Kita buat yogurt, saya ambil gurtnya, jerotnya yogurt the gejrot gitu. Kita ada menu original, itu memang kita blended, terus ada Ivomea, itu dari ubi ungu sama yang strawberry. Itu produk produk kita kayak gitu. Nasinya juga kita namanya tadi nasi kudu. Itu uniqueness di kita gitu. Jadi nasi gurih memang nggak lebih gurih banget. Tapi kita memang resep kita sendiri, resepnya gitu. Kalau di fast food ada 11 resep rahasia, nah kita ada sekitar 23 sampai 25 resepnya. Wow. Kayak gitu. Makin banyak ya. Jadi semakin banyak itu untuk duplikasinya nggak mudah gitu. Kayak gitu. Ada chef yang di tempat Mas Agus atau sendiri? Chefnya itu, saya waktu mulai itu seminggu ada Ibu Siti namanya. Ini saya terima kasih sangat sekali dengan beliau datang dengan kakak tingkat saya, Mas Monal. Dia datang setelah seminggu saya gejrot, dia nyobain makan lu, ternyata ayam yang nggak enak, sambalnya nggak berasa, dan itu ada yang beli. Ada yang beli, dia bilang teriak kencang banget. Oh ya, sabar. Akhirnya saya mulai di situ tanya, ibu yang enak bagaimana ya? Akhirnya ibunya bilang hanya ingredient saja. Kita selama setahun trial, not error, tapi trial and learning. Jadi belajar, mencoba dan belajar. Akhirnya setelah setahun kita baru dapat enaknya dengan kita minta feedback dari customer. Mas, kok terlalu kayak gini ya? Oke, kita perbaikin. Mas, kok kayak gini ya? Oke, kita perbaikin. Kayak gitu. Akhirnya kita ketemu untuk pakemnya, akhirnya mulai di 2012 kita sudah fix untuk menu The Gejrotnya yang sekarang. Kayak gitu. Jadi kita bisa dibilang hampir 2 tahun untuk kita di produk saja. Produknya ini diganti ada tambahan atau dikurangi. Kayak gitu. Tapi memang tidak ada chef khusus ya, ini belajar dari belajar ya. Bisa dibilang autodidak. Waktu kali pertama saya minta resep nyokap, ternyata nggak berasa, hambar. Akhirnya saya nggak tahan, pokoknya mencoba gitu. Seperti saya bilang, bukan seberapa banyak kita gagal, tapi seberapa kali kita mau mencoba. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah mulai untuk bulan Ramadan ya, puasa di sahur dan juga di buka puasa. Sahurnya tetap buka atau gimana nih? Insya Allah kita buka. Nah, kalau kita buka di buka puasa mungkin kita kan jam 4.59 PM. Gitu. Jadi kelihatan jam 4-nya tapi 59 menjelang jam 5. Kelihatannya kan kok nggak lebih sore gitu. Gitu. Jadi kita memang agak lebih unik untuk ngasih angkanya. Itu kan angka itu terlihat 10.000 dengan 9.999 itu agak berbeda. Orang mindsetnya kepikir dia 9.000. Nah gitu. Nah untuk sahurnya kita mungkin sekitar jam 2.45. 2.45. Tapi nunggunya tetap ya 6 kali. Nunggunya insya Allah lebih cepat. Gitu. Jadi kemarin kita setelah dapat program coaching baik itu dari Mandiri maupun dari Bank Indonesia, akhirnya kita ditutor untuk kita mengubah habit. Gitu. Yang saya yang awalnya belum disiplin, akhirnya sekarang harus mendisiplinkan diri. Yang awal saya nggak lebih rapi, saya harus lebih merapikan lagi gitu. Awalnya saya nggak lebih cepat, saya harus lebih cepat lagi kayak gitu. Akhirnya dari pribadi itu akan muncul representatif dari karyawan, dari usaha. Jadi business owner itu mencerminkan dari karyawannya. Begitu sebaliknya. Karyawan itu mencerminkan si business owner kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ada paket-paket khusus nanti di bulan Ramadan atau enggak? Biasanya kan ada nih ya yang paket dapat takjil, paket atau ABC, ada yang biasanya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi kita memang untuk something special untuk sekarang tidak ada gitu. Cuman kita memang membagikan kegiatan voucher senilai 15.000 untuk kegiatan besok ada program, ada festival Sukses Mulia. Itu kita mensupport di sana. Terus kita juga bekerjasama dengan diskon.com. Nah, teman-teman yang mau dapat diskon 50%, jadi ada paket 15.000, senilai 15.000 itu hanya 7.500 lewat diskon.com. Kalau misalnya mau nanya ke saya, kok nggak dapat voucher, itu harus ngikut kegiatan kita. Kayak gitu. Kita memang ada free untuk tadi. Kalau kita follow @thegejrot itu free Kemek Gejrot.
terserah jam berapa. Harus follow dulu tapi Follow ya. dulu. Kalau Baik. mention kita @thegejrot dengan hashtag #Kmakers kayak gitu, dan juga check in itu kita free. Kalau check in itu free iced tea, kalau mention itu kita free es jeruk. Nah, yang menarik kita nota itu jangan Buang. disimpan. Notanya itu kalau 13 itu free Kejrot. Kayak gitu programnya. Kenapa 13? 13 kita ngurutin dari 5 ke 7 ke 9 ke 11 ke 13. Kayak gitu. oke. Jadi itu ke 13 ini katanya kan angka nggak baik gitu ya. nggak baik. Akhirnya bismillah Semoga jadi agak baik. semua menjadi lebih baik gitu. Karena kan paling tidak dia 13 kali ke sana. Kalau 1 bulan sekali berarti dia di tahun ke berikutnya. Kalau dia 1 bulan sekali berarti sudah setahun dia konsumen kita. Benar-benar. Itu mengumpulkan. Jadi kita berarti udah setahun lebih nih konsumen kita. Berarti sudah loyal kayak Baik. gitu. Nah, sekarang nih Mas Agus kan untuk harga semua kan naik begitu. Ada nggak Iya. sih rencana untuk menaikkan harga juga? Menaikkan harga. Jadi sebelum harga ini naik kita sudah naikkan dulu sebenarnya Baik. di bulan Mei lalu gitu. Tapi sekarang ternyata naiknya itu bisa dibilang cukup drastis gitu. Akhirnya kita sekarang bertahan dulu ngeliat si kondisinya karena kita beda orang produksi di pasar kan, harga cabai naik, bawang naik, ikut naik. Kalau kita masa tiap hari naik turun kan nggak mungkin. Iya. Jual makan. Karena kalau sudah naik sudah, ini bertahan kan nggak bisa turun. Baik. Kayak gitu. Masa ya? Mungkin nanti kita evaluasi pasca Lebaran, mahasiswa baru September. Memang uniknya kita usaha kuliner di Jogja. Sewa tempat itu nggak murah, harganya itu harus murah. Tapi sekarang mungkin agak sedikit berubah dengan memang keluar masuknya mahasiswa terutama yang memang luar Jogja. Dari segi penghasilan lebih banyak, akhirnya di sini melihat mungkin ya bisa kita akhirnya berkompetisi gitu. Kalau bisa dibilang dari tempat kita nggak strategis, harga kita bisa dibilang kompetitif dengan yang lain seperti itu. Oke, di harga berapa sih kalau boleh tahu? Kita itu range-nya dari mulai 7.500 untuk Kejrot. Nah, kita uniknya itu namanya. Kejrot. Kejrot itu dulu Gojek yang ada kita rebranding Kejrot mulai dari Mpo Aye, Pak RT, Cang Juki, Cing Ute, sama Kong Ape, sama Cang Juki. Namanya itu nama Betawi yang saya bawa. Kayak gitu. Cang Jukinya 1, Mpo Aye-nya 3, Pak RT-nya 2. Nah, kayak gitu. Nah, untuk menu khusus kita ngasih namanya Juragan, Abang dan None. Kalau Abang itu yang dada, kalau None itu yang paha. Oh, itu yang spesial ya? Yang itu menu unggulannya kita kayak gitu. Dari sana orang kali pertama pasti bingung, Mas ini apa? Benar. Akhirnya dengan orang bertanya ada interaksi. Dengan ada interaksi berarti ada keingintahuan. Nah, itu hal yang itu yang kita buat. Memang waste time. Buang waktu sebenarnya. Untuk makanan fast food itu buang waktu karena orang akan bertanya lagi. Tapi buat kita yang memang namanya belum dikenal itu untuk bagaimana memudahkan mereka ingat dengan kata kemeknya, kata gejrotnya, Aye Cang Juki. Akhirnya kalau pas kita bikin hashtag Kmakers, kalau yang cowok kita nyebutnya engkong, kalau yang cewek kita nyebutnya encing. Encing, pesannya berapa? Semangat menunggu ya, Cing, gitu. Nah, itu akhirnya kan dengan mahasiswa, notabene anak muda, senang bahasa yang komunikatif. Itu yang coba kita tularkan akhirnya biar menjadi virus-virus positif kayak Ini paling banyak berarti konsumennya adalah anak-anak muda mahasiswa. Terutama cewek, hampir 80% itu cewek. Jadi kalau ada 10 itu 8 cewek. Jadi kalau yang masih jomblo, kalau sore-sore nih, Senin sore sama Kamis sore, satu jejer tuh kayak orang pengajian. Jadi tuh tuh itu pengajian gitu kan. Jadi kalau pas lewat ini ada pengajian dari mana gitu. Ternyata mereka berbuka puasa, alhamdulillah kita tidak mengurangi nilai ibadah mereka, tapi insya Allah kita berbuka puasa, insya Allah amalnya itu sama dengan kita, sama ya, tanpa mengurangi amal yang berpuasa. Kita harus coba nih, Indra, sepertinya ya. Terakhir deh dari Mas Agus, pesan-pesan atau tips buat mungkin yang lagi di rumah yang pengen bikin usaha, gimana untuk memulainya? Nah, untuk memulainya kita ambil value dari The Gejrot. Pertama D itu doa. Kita harus berdoa terus kayak gitu. Kalau misal kita nggak punya uang, kita mulai doa aja. Doa terus aja terus. Sampai kapan nggak tahu. Saya kalau ketemu nyokap, ketemu saudara, ketemu teman yang baru, doain ya. Terus yang kedua kita punya goal, DG, goal. Goal itu impian. Kita punya impian pribadi, kita punya juga impian untuk di usaha. Terus kita empowering kayak tadi, bukan apa yang belum ada di kita, tapi apa yang ada di kita itu kita berdayain. Kayak gitu. Gejrot R itu rajin. Gejrot ya berarti J dulu. J itu jujur. Nah, kita harus jujur. Modal jujur kita bisa dipercaya. Kayak gitu. Kita ketemu orang baik itu banyak, tapi ketemu orang jujur itu nggak mudah. R itu rajin. Ya rajin ketemu komunitas, rajin bertanya, rajin belajar dalam arti untuk mengingin tahu, kemudian
optimis. Yang terakhir tuh kita tawakal. Kita bisa berencana, tapi Allah yang maha menentukan. Itu tinggal itu aja. Saya filosofi dari Gejrot itu untuk menjadi value di kita, kayak gitu. Nanti kalau misalnya belum berhasil, kita ulang dari satu lagi, doa lagi. Kita lihat nih, oh kita punya goal nih, oh iya kita berdayain nih, oh kita harus jujur nih, kita rajin, kayak gitu. Insya Allah nanti akan dipermudah, kayak gitu. Dari namanya sendiri juga sudah ada filosofinya tersendiri ya. Kayak gitu. Makasih banyak Mas Agus sama-sama. udah mampir ke sini. Kita ntar mampir ke sana juga ya. Alamatnya di mana mungkin bisa? Alamatnya kita di Tawangsari. Jadi nanti ada di Jalan Kaliurang Kalimotor 5 itu nanti ada Gang Megatruh, itu masuk aja nanti sampai ketemu lampu kelap-kelip warna merah. Kayak gitu. Kalau misalnya nyasar bisa SMS atau tanya by phone ke 0857 69339898 atau langsung hubungin saya di 0856 866 9898. Oke, saya pasti nyasar ya pasti. Harapannya nyasar nanti tinggal cek di Google, kalau nggak ada insya Allah nanti di YouTube juga ada tempatnya. Oh ternyata yang ini gitu. Bisa jadi nanti shock gitu ngelihat produknya dan tahu tempatnya. Kayak gitu. Pertama pasti kayak gitu ya awalnya. Iya, kayak gitu. Indra pas pertama kesana nyasar juga. Iya nyasar juga. Terus tahu tempatnya. Kayak gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak di TV ya. Semoga bermanfaat. Oke. Kayak gitu. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Salam kemek berarti ya. Salam kemek ya. Kayak gitu. Oke, moga-moga menginspirasi Anda di pagi hari ini dan jangan kemana-mana karena kita juga masih punya banyak informasi ya, Tika ya. Tetap di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia.